Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan yang baik untuk kita ada dalam rumah Tuhan. Pada pagi hari ini kita ada pada masa raya Advent yang kedua. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah ini. Kita percaya bahwa kita datang dan kita hadir semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan atas hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita memulaikan ibadah ini saudara-saudara sekalian. Sebelum kita akan memulai, pertanda kita masuk pada masa raya Advent yang kedua, maka ada dua lilin akan dipasang pada pagi hari ini. Mohon kesediaan Bapak Yupito dan juga Bapak Suryono akan memasang satu-satu lilin dan akan terpasang pertanda kita masuk pada masa raya Advent yang kedua. Baik, mari kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Bersyukurlah karena pagi hari ini kita tidak hanya ada di bulan Desember tahun 2021, akhir daripada tahun ini, tapi kita juga masih dijamin oleh Tuhan ada di masa Advent yang kedua. Berdoalah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah terputus atas hidup saudara dan saya. Kasih-Nya yang tidak pernah berhenti atas hidup saudara dan saya. Kasih-Nya enggak pernah berubah. Kasih-Nya yang terus sampai hari ini saudara-saudara sekalian. Sehingga kita ada sampai hari ini. Kita nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan Kau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Kiranya menjadi pujian kita saudara-saudara sekalian, bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib. Kadang-kadang tidak pernah mengerti bagaimana jalan Tuhan atas hidup saudara dan saya, tapi untuk kita percaya bahwa sampai hari ini kita punya Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Mari katakan pujian ini saudara-saudara sekalian. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam, katakan sama-sama, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Aku kagum Kau, aku kagum hormat akan Engkau, aku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum hormat akan
Engkau Tuhan. Ku kagum, ku kagum, hormat, amin. Akan dialah Allah yang hebat, dialah Allah yang dahsyat, saudara sekalian. Hormat akan Engkau, Kau Allah, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kiranya kita terus melihat kekaguman terus saudara dan saya. Dia adalah Allah yang luar biasa. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian, dengan pujian ini sekali lagi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia. Katakan sama-sama, ku kagum Engkau Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat, amin, akan Engkau. Ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum, ku kagum. Sekali lagi katakan sama-sama, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat, Kau Allah yang hebat Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang berkuasa. Kami mengagumi Engkau Tuhan, kami menghormati Engkau Bapa. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, katakan Engkau. Sama-sama katakan, ku kagum hormat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami ada di Advent yang kedua hari ini, kami mengagumi perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Kau adalah Allah yang layak disembah, Kau Allah yang dipuja, dipuji. Sekali lagi katakan sama-sama, ku kagum akan Engkau Tuhan. Engkau, ku kagum hormat, amin, haleluya. Sembah Allah yang hidup, hormat akan Engkau, amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau, amin. Ku kagum akan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengagumi Engkau Tuhan. Kami menghormati Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami, Allah yang memimpin hidup kami hingga pada akhir tahun ini, Allah yang mengizinkan kami masuk pada masa Advent yang kedua. Terima kasih Tuhan, bersama kami berkumpul bersama-sama. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Hamba berdoa, turunlah berkat-Mu atas ibadah ini. Kuduskanlah ibadah ini Bapa. Semua kami yang beribadah dan melayani Engkau, kami diurapi, kami diberkati oleh Tuhan.
Kami pulang dengan kekuatan iman. Kami pulang dengan kekuatan jasmani dan rohani. Karena kami tahu Allah sudah memberkati kami. Terimalah pujian dan penyembahan kami Bapa. Karena ibadah kesucian pada pagi hari masa Advent kedua, kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita sedang berdiri saudara-saudara sekalian. Pengakuan iman menjadi acara kita selanjutnya. Kita baca bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan. Kita baca dari nomor yang pertama hingga nomor yang ke-11. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta. Dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian, Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilakukan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, hukuman kekal dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Nyanyian nomor 229, Ku Ingin Hati Yang Suci Murni, menjadi nyanyian kita selanjutnya saudara-saudara sekalian. Nyanyian nomor 229. Hati yang suci murni oleh pancar alayat yang jernih, lepas dari nafsu dunia yang jahat. Suci oleh darah, suci oleh darah juru selamat, hati bersih. Jadi bahagiaku, ku milikmu, Tuhan punyaku. Biarlah hatiku suci murni. Ayat yang kedua, ku ingin hati yang suci murni, tempat damai Tuhan tak berhenti. Ku ingin hati yang suci murni, tempat damai Tuhan tak berhenti. Setiap waktu berserah kepadamu, siap sedia menurut selalu. Hati
bilang gini, ku ingin hati yang suci murni, yang mendapatkan terang dari Roh Suci, yang terus bernyala dengan cinta Tuhan. Cintanya yang hilangkan ketakutan. Kiranya kita terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena itu menghilangkan ketakutan-ketakutan yang kita miliki. Ayat yang keempat kita nyanyikan, saudara-saudaraku. Ku ingin hati yang suci murni seperti Yesus ku hendak menjadi. Ku ingin hati yang suci murni seperti Yesus ku hendak menjadi. Bertambah hikmat dan penuh dengan cinta, hingga pandang Rajaku di surga. Hati bersih, suci murni, biar itu jadi bahagiaku. Bumiku Tuhan punyaku, biarlah hatiku suci murni. Amin. Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita orang diberkati oleh Tuhan. Banyak hal yang kita lewati, saudara-saudara sekalian. Saya percaya dari bulan Januari, Februari sampai kita ada di minggu pertama bulan Desember ini. Begitu banyak hal yang kita alami. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa sampai hari ini Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan tolong kita, saudara sekalian. Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Pekerjaan rumah tangga, pendidikan dan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Sebuah pujian mengatakan aku diberkati. Kita kan pujian ini, saudara-saudara sekalian, menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan sama-sama, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yo, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Mari kita berdiri saudara sekalian. Kita ulangi sekali lagi, katakan kasih setia Tuhan gak pernah berhenti atas saudara dan saya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab dialah Allah yang sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Aku diberkati Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Sekali lagi kata sama-sama, kau diberkati enggak? Kita diberkati. Katakan aku diberkati.
Yo, aku diberkati. Yo, hey, 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 hey. Pasti dia sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Yo, aku dilimpahi. Yo, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali katakan, atas sempurna. Katakan sama-sama, Tuhan bagiku. Haleluya. Yeay. Haleluya. Masih berdiri saudara-saudara sekalian. Sebuah korban mengatakan bahwa gereja Tuhan harus bersatu, amin. Harus bersatu, api kemuliaan Tuhan akan turun atas setiap gereja-gereja yang bersatu dalam Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri. Hey, hey, yeah. Katakan sama-sama bahwa gereja Tuhan dipanggil untuk bersatu dalam Tuhan. Hey, hey, beri kemuliaan bagi Tuhan. Hey, hey. Katakan sama-sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Betul, katakan. Bersiap maju janganlah lengah. Kenapa? Haleluya. Gunakan semua senjata Allah. Semua senjata. Yo, siapkan dirimu, katakan sebetul. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa apa? bahwa Yesuslah Raja, Segala Raja. Gereja-gereja Tuhan harus bangkit dalam sebuah tubuh Kristus bersama dengan Tuhan. Katakan sama-sama, mari dengar suara Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Amin. Datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Yo, Tuhan bersatu mengangkat. Yup. Bersiap maju janganlah lengah. Yo. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Yo. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Yo, api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami Bangkitlah semua. gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Segala Raja. Segala Raja. Yo. Api kemuliaannya, Amin. tercurah dari surga. Yo. Sembah Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Bangkit lagi. Api kemuliaannya tercurah dari surga,
raja, segala raja, yuk, segala raja, haleluya, yo, dia adalah Tuhan yang besar, dia Tuhan yang benar, saudara sekalian, dia Tuhan yang menjadi gunung batu saudara dan saya. Mari sembah dia, yo, hey, 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 hey. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup. Yo 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 yo. Kau keselamatanku dan kau pembelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku Tuhan. Yo, katakan setengah lebih semangat lagi. Yup. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, yo. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, yo, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Yo, 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 yo. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Mana suaranya? Katakan lebih kuat. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Janjimu tak berubah. Yo, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa, dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau tuh. Semesta alam, semesta alam, semesta. Yuk, katakan sama-sama. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang benar. Amin. Yo, jangan saudara sekalian. Luar biasa. 427 saudara-saudara sekalian. Bawalah persembahanmu, dan pagi ini kita akan memberikan persembahan kita, baik persembahan mingguan dan juga persembahan perpuluhan kita. 427. Bawalah persembahanmu ke atas bisa Tuhan. Sebelah kanan saya boleh dahulu, lalu kemudian di sebelah kiri saya sini berganti untuk maju ke depan membawa persembahan-persembahannya.
mesbah Tuhan. Mari persembahan bekulnya silakan maju ke depan dan dengan iman padanya sebagai kurban. Serahkan dirimu sekarang di yang silakan maju ke depan dengan berpuluhan ya saudara sekalian. dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu, tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. musik silakan. Sementara persembahan masih dilakukan, musik akan menyanyi lagu ini. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Di pertengahan ibadah ini pun kami boleh bersyukur karena kami boleh memberikan persembahan-persembahan kami Tuhan pada pagi ini. Persembahan-persembahan yang kami berikan, baik itu persembahan mingguan, persembahan-persembahan perpuluhan, dan persembahan-persembahan lainnya pun, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan tersebut. Kuduskanlah Tuhan persembahan-persembahan kami berikan Bapa, sehingga persembahan-persembahan kami berikan ini pun dapat dipergunakan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, berkatilah mereka. Yakinkanlah dalam diri mereka bahwa Allah melihat setiap persembahan-persembahan mereka. Waktu kami boleh memberi dengan benar kepada Tuhan, memberi sebagai ucapan syukur kami, memberi sebagai kasih kami kepada Tuhan karena Engkau sudah memberkati dan mengasihi kami. Tulus itu Tuhan, kami yakin bahwa Engkau akan melimpahkan berkat-berkat atas kehidupan kami semuanya. Kita berdoa Tuhan, Engkau memberkati semua jemaat-jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dimanapun mereka ada, kiranya biarlah mereka diberkati limpah oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak sekolah pun, Tuhan juga berkati mereka. Anak-anak remaja diberkati Tuhan dalam pendidikan mereka. Mereka pun diberkati dalam berkat-berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat-Mu yang gak bisa datang pada pagi hari ini. Kami tidak mengetahui di mana mereka dan apa alasan-alasan mereka. Tapi kiranya Tuhan, biarlah Tuhan berbicara bagi mereka. Kiranya hikmat Tuhan
menjadi bagian atas hidup mereka untuk melihat kepentingan-kepentingan Tuhan pada hari-hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Masa Raya Advent yang kedua yang sudah kami masuki pada hari ini mengingatkan kami bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kami boleh melihat, kami boleh mendengar, kemarin terjadi gunung meletus, Gunung Semeru di Lumajang. Ada banjir-banjir yang terjadi pada akhir tahun ini Bapak. Alkitab mencatat bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan seperti apa yang boleh kami lihat dan kami dengar. Kiranya ini memekakkan diri kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang bijak dan bukan menjadi orang-orang yang bodoh, yang untuk melihat kedatangan Tuhan walaupun kami tidak memahami dan tidak mengerti kapan Engkau datang, tetapi tanda itu memberikan kami sebuah pemahaman dan pengertian bahwa Tuhan akan segera datang dan membuat hidup kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Hidup kami itu semakin mencintai Tuhan lebih daripada semuanya, dengan menyerahkan diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan dimanapun jemaat-jemaat bisa beribadah. Kalau mereka sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka tidak bisa hadir karena kesibukan-kesibukan mereka untuk setiap kegiatan-kegiatan mereka di hari Minggu, atau mungkin ada yang memang sengaja tidak mau datang dengan bermalas-malasan, Bapa, hamba berdoa, kasihani mereka Tuhan. Kami rindu semua jemaat-jemaat di Korps 2 Surabaya ini, kami semua masuk dalam kerajaan sorga yang Tuhan beri bagi kami. Oleh sebab hamba berdoa Tuhan, biar lawatan Tuhan melawat setiap jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka diberikan roh pengertian, roh kepekaan akan kedatangan Tuhan, sehingga pada waktunya Tuhan, kami semua mau beribadah dan mengutamakan Tuhan lebih dari apapun dalam hidup ini Tuhan. Bukankah pada hari-hari Minggu sepertilah hari-hari di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya biarlah setiap jemaat-jemaat boleh melihat itu dan merespon itu Tuhan. Bukan menjadi sebuah kewajiban kami beribadah pada hari Minggu, tapi benar-benar kami mengasihi Tuhan. Kami serahkanlah bangsa negara dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga berkati bangsa negara kami. Kami berdoa di Presiden, Wakil dan semua para menteri, kepala-kepala daerah pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkanlah negara bangsa ini, dilindungilah oleh Tuhan. Lewat virus-virus yang masih tetap ada Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau membentengi negara bangsa kami, supaya kami boleh aman di dalam negara dan bangsa ini. Kami serahkan semua rencana kami di Korps 2 Surabaya ini Bapa, pun diberkati oleh Tuhan. Rencana pembangunan kami Tuhan pada jangka panjang, rencana memperpanjang gereja ini pada tahun depan dan juga merenovasi daripada bagian-bagian dalam gereja ini Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami butuh dana dan biaya, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami Bapa. Lewat pemerintah, dana hibah yang kami nantikan yang sudah disetujui Tuhan pada tahun depan akan dicairkan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan mewujudkan itu Bapa, bukan untuk kami, tapi untuk gereja-Mu, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati negara bangsa kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Inilah doa kami, terimalah syukur kami, terima persembahan kami Tuhan. Tak kalah kami dengan firman-Mu pun, berkati kami semuanya. Juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Doa kami Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita siapkan kita dengan bagian firman Tuhan. Akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan sebuah pujian kita kepada Tuhan seperti rusa rindu sungai-Mu. Jiwaku rindu Engkau Tuhan. Sama-sama. Ini kerinduan saudara dan saya untuk dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hatimu untuk dengar firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Kita sama-sama. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa
sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu katakan sama-sama, Engkau kekuatanku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, amin, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Yesus. Kekuatan Tuhan bagiku, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, amin. Kepadamu roh berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembahmu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segala bagiku. Kau Yesus, 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 Kau berarti bagiku Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kita dengar firman Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami siap dengar firman-Mu. Roh Tuhan memenuhi kehidupan kami dan hamba-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah sering kita dengar dan tidak asing lagi bagi kita. Di dalam Injil Matius 25. Injil Matius pasal 25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, dengan judul perikop, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru,
mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca Injil Matius 20 dari 24 sampai 25, ini adalah pengajaran terakhir Tuhan Yesus sebelum dia mengalami penyalibannya. Dan kita melihat penulis begitu bijaksana, begitu berhikmat, memberi perikop pembacaan ini, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kemudian kita melihat pada ayat yang kedua dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Saudaraku, luar biasa. Penulis menjelaskan tentang penulisannya. Dia begitu berhikmat dan bijaksana menuliskan bahwa 5 yang bijak, 5 yang bodoh. Dan dia tidak menuliskan 5 yang cantik, 5 yang jelek, atau 5 yang seksi, atau 5 yang gendut, atau 5 yang kurus. Dia begitu berhikmat menuliskan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Dan itulah judul khotbah saya pada pagi hari ini, bodoh dan bijaksana. Nanti kita memilih di mana kita ada. Apakah kita menjadi orang percaya yang bodoh ataukah kita menjadi orang percaya yang bijaksana? Karena 10 gadis ini adalah 10 yang sudah terima Yesus dan mereka adalah orang-orang yang telah dikuduskan untuk hadir dalam perjamuan pernikahan. Mereka hadir untuk menyambut mempelai laki-laki. Mereka telah dikhususkan untuk acara tersebut. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam konteks ini 5 gadis yang bodoh bukan berarti mereka nggak punya pengetahuan dan pengalaman. Bukan hal itu yang dibicarakan dan dikatakan atau dituliskan dalam firman Tuhan ini. Tetapi mereka tidak mempersiapkan dengan bijak. Mereka tidak bertanggung jawab untuk tugas yang khusus yang dipercayakan kepada mereka oleh tuan pesta. Mereka telah dipilih, namun mereka tidak begitu mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai laki-laki. Kemudian kita belajar siapa 10 gadis dalam perumpamaan ini. Siapa 10 gadis yang ada dalam perumpamaan ini, yang 5 bodoh dan 5 bijak. Maka penafsir telah bersepakat bahwa 10 gadis yang bijak dan bodoh ini adalah orang-orang percaya, adalah gereja Tuhan, saudara dan saya. Sekarang kita
konteks pembacaan ini kita ada di mana? Apakah kita menjadi orang percaya yang bijaksana atau menjadi orang percaya yang bodoh? Tadi saya sudah katakan bodoh bukan berarti kita nggak punya pengalaman dan pengetahuan, nggak punya pendidikan. Tetapi kebodohan di sini kurangnya kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut Tuhan. Sama-sama orang percaya, sama-sama sudah tahu firman. Kita sudah sering mendengar firman. Tapi bagaimana hikmat bijaksana kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita akan belajar tentang itu. Kita mau belajar dari gadis bijaksana dan gadis bodoh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita semua punya pengalaman, punya tamu di rumah, atau siapa saja yang akan datang ke rumah, ya. Apalagi orang yang hidup pada zaman tahun 70-an, ya. Itu ajaran etika itu sangat tinggi, ya. Dan saya masih mendapatkan itu. Di rumah ayah dan ibu saya selalu mengajarkan kepada kami setiap harinya, ya, khusus bagi ibu saya, kalau masak, ya, bukan cuma kami orang-orang yang tinggal di rumah, kalau masak nggak boleh pas-pasan, ya. Jadi kalau masak harus lebih. Kenapa harus lebih? Menjaga kemungkinan ada tamu yang datang dengan tiba-tiba, ya. Dan ini ajaran dari turun-temurun. Engkong saya pun, saya baru tahu cerita dari hamba-hamba Tuhan yang sudah tua, ya. Mereka menceritakan tentang engkong saya. Kalau engkong saya di sana dikenal dengan toke panjang rambut, ya. Karena rambut dia masih dikepang seperti Saulin karena dia memang tentara zaman itu dan lari karena mereka kalah dalam peperangan, dia lari ke Indonesia, ya, dan tepatnya di Sulawesi. Jadi opsir-opsir ini menceritakan anak-anak mereka kalau lewat di depan rumah, engkong saya selalu menyiapkan permen, ya. Jadi kalau lewat dia pasti memberikan anak-anak ini. Dan hamba Tuhan ini menceritakan saya termasuk di dalamnya, ya. Dan dia selalu menyiapkan. Dan tentu nggak pas-pasan karena dia nggak tahu kapan anak-anak dari kampung mana-mana pun lewat, pasti lewat di depan rumahnya. Saudaraku, tentu kita pun pernah, ya, mempersiapkan saat kita mungkin ada pesta ulang tahun, ada pesta syukuran, pasti kita mempersiapkan lebih kalau kita menjadi ibu rumah tangga atau kepala keluarga yang bijaksana, ya. Kenapa kita mempersiapkan lebih? Karena kita nggak mau dipermalukan, ya. Gimana kalau kurang? Masih syukur di kota banyak restoran, ya. Dan sekarang sudah zaman canggih, ya. Kita cuma WA makanan sudah datang, ya. Tapi kita mau belajar pada pagi hari ini dari kehidupan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka hadir dalam perjamuan pesta itu. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan pada ayatnya yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Dan pada ayat yang keempat dikatakan, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat mereka melakukan hal-hal yang sama dalam kegiatan ini. Yang bodoh membawa pelitanya,
Yang bijaksana juga membawa pelitanya, karena mereka akan hadir dalam pesta itu. Kalau kita terus membaca dan baca, ada banyak hal yang sama yang mereka lakukan. Mereka sama-sama diberi kesempatan menyambut mempelai pria yang digambarkan tentang Yesus Kristus yang akan datang ke dunia. Mereka sama-sama tidak tahu kapan mempelai pria itu datang. Bagian mereka mempersiapkan penyambutan itu. Dan kalau kita membaca lagi, mereka juga sama-sama tertidur. Enggak cuma yang bodoh tertidur, yang bijaksana pun tertidur. Dan mereka sama-sama setia menanti kedatangan mempelai pria, mempelai laki-laki. Kalau kita baca lanjut lagi, mereka juga sama-sama kaget dan terkejut pada saat mendengar suara bahwa mempelai datang, dan mereka terbangun. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lalu apa yang menyebabkan mereka berbeda? Hanya satu hal, yang bodoh tidak mempersiapkan minyak dalam buli-buli, tapi yang bijaksana mempersiapkan minyak dalam buli-buli. Sehingga kita membaca dalam pembacaan ini, wanita atau gadis-gadis bodoh ini pada saat terbangun, mereka melihat pelita mereka hampir padam. Dan mereka tentu sangat kebingungan. Dan inilah pelajaran penting yang perlu kita pelajari hari ini, bagaimana sikap kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak menanti dia datang sebagai bayi. Kita tidak menanti dia lagi dengan berita-berita bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Tetapi yang kita baca di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, di bagian-bagian terakhir, maka kita sedang mempersiapkan menyambut Tuhan datang sebagai Raja dan Hakim buat saudara dan saya. Bagaimana kita mempersiapkan? Adakah kita mempersiapkan seperti 5 gadis bodoh yang hanya mempersiapkan dengan tidak cermat, mempersiapkan tidak teliti, mempersiapkan tidak hati-hati, mempersiapkan ya yang penting sudah ada pelita, sudah menyala pelitanya, dan tidak memikirkan kejadian-kejadian yang akan mereka alami, tidak memikirkan bahwa menanti kedatangan mempelai pria lama atau cepat dia datang, apakah dia tepat waktu atau dia tidak tepat waktu. Tidak dipikirkan oleh 5 gadis bodoh ini. Tetapi kita melihat bagaimana menjadi seorang gadis, 5 orang gadis yang bijaksana. Mereka mempersiapkan dengan begitu rupa, mereka memikirkan hal-hal yang akan terjadi. Sehingga kita melihat mereka begitu cermat, mempersiapkan, mereka begitu teliti dan hati-hati mempersiapkan penyambutan mempelai laki-laki itu. Sehingga kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan berkata, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Wanita bijaksana ini mempersiapkan dengan begitu baik, dengan begitu cermat, dengan begitu teliti penyambutan mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ini pun yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Hal kerajaan sorga bukan masalah wanita cantik atau orang yang ganteng, bukan masalah kita gemuk dan kurus.
Tetapi hal kerajaan surga masalah orang-orang yang percaya yang bijaksana dan orang-orang percaya yang bodoh. Itu yang dibicarakan bagaimana mereka bersikap menanti kedatangan Tuhan. Jika kita menjadi orang percaya yang bijaksana, maka Yesus menekankan kepada kita sekalian, kita harus mempersiapkan kehidupan kita setiap saat. Kita harus tetap fokus dengan iman percaya kita bahwa Tuhan akan datang. Jangan kita diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran pada zaman ini yang membuat kita bertanya-tanya, benar nggak Tuhan datang? Ya, menjadi orang percaya yang bodoh, maka dia akan mengatakan, sampai sekarang belum Tuhan datang. Ya, saya sudah dengar bertahun-tahun yang lalu, sampai saya sudah tua seperti ini, sampai saya sudah lansia, belum juga Tuhan datang. Sehingga hidupnya dengan sembarangan sesuka hati, dia hanya menuruti pikirannya saja. Dia tidak mempersiapkan dengan begitu rupa. Dia tidak bijaksana mengatur waktu-waktunya. Dia melakukan segala sesuatu, kata orang Jakarta, semau gue. Ya, terserahlah. Saya mau ibadah, terserah saya. Saya mau pergi rekreasi, terserah saya. Saya mau bekerja saat ibadah-ibadah berlangsung pada hari Minggu, ya terserah saya. Sebab sampai sekarang Tuhan Yesus kan gak datang-datang. Tetapi biarlah kita pada pagi hari ini menjadi orang percaya yang bijaksana, yang terus menjaga iman kita. Karena pada saat Tuhan datang ke bumi, di dalam Lukas 18 ayat 8b dikatakan, adakah saya mendapati iman di bumi? Adakah dia mendapati iman percaya kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita? Ada kita menjadi orang percaya yang bijaksana, terus membawa pelita kita dan juga menyiapkan minyak dalam buli-buli, di mana kita terus menjaga pelita kita supaya tetap menyala. Adakah kita menjadi orang percaya yang bijaksana, selalu waspada, menjaga iman kita agar tetap terus mengobarkan api yang menyala, yang menerangi setiap orang. Di dalam Ibrani 10 dikatakan pada ayat yang ke-38, Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudaraku, orang yang bijaksana, maka dia selalu hidup dengan iman percayanya kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala suatu kehidupan orang-orang percaya. Kalau Paulus bilang, aku telah menjaga imanku. Dia telah menjaga iman sehingga kemenangan menjadi bagian dalam kehidupannya. Menjadi orang-orang percaya yang bijaksana menanti kedatangan Tuhan. Dia mengerjakan tugas-tugasnya dengan tekun, ya. Jadi saat kita menjadi orang percaya yang bijaksana, bukan berarti kita enggak bekerja. Bukan itu maksudnya. Bukan berarti kita tidak melakukan kegiatan kita. Karena 5 wanita bijak ini pun, mereka mengerjakan tugas-tugas mereka, ya. Mereka tertidur. Jadi penafsir menuliskan di sini, mereka tertidur adalah bagian kemanusiaan mereka melakukan kegiatan. Dan kalau kita membaca teliti, mempelai laki-laki tidak mempersalahkan kegiatan itu. Dia tidak mempersalahkan sehingga membuat mereka enggak masuk dalam perjamuan pesta.
Mempelai nggak bilang tadi kamu tertidur, jadi semua nggak boleh masuk. Tuhan tidak mempersalahkan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan tidak mempersalahkan kita melakukan kebiasaan kita sebagai manusia. Tetapi yang Tuhan mau kita tetap berjaga waspada dan menjaga iman percaya kita tetap teguh dan kokoh di dalam Tuhan. Tetap memancarkan karakter-karakter Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Itulah yang dipermasalahkan oleh mempelai laki-laki. Sehingga 5 wanita bodoh, mereka tidak masuk dalam perjamuan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apalagi yang dilakukan oleh orang percaya yang bijaksana. Pada ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kalau kita membaca ayat ini, apakah kita mengatakan, wah masa wanita bijaksana kok pelit ya? Temannya minta nggak boleh. Bukan masalah pelit di sini ya. Kalaupun kita membaca dengan teliti, sebenarnya yang pelit di sini siapa? Yang bodoh apa yang bijaksana? Ya? Siapa yang pelit? Tapi yang bijaksana nggak ngasih minyaknya. Jadi yang pelit siapa? Ya? Baik, kita sepakat yang bodoh. Yang bodoh, yang pelit, bukan yang bijaksana. Seperti cerita saya tadi tentang orang tua yang selalu mempersiapkan makanan harus lebih setiap hari. Itulah yang harus dilakukan. Tetapi orang bodoh ini karena pelit, dia siapkan pas-pasan, ya. Akhirnya dia sendiri yang rugi. Tapi orang percaya yang bijaksana, ia berani mengambil keputusan dengan tegas dalam hidupnya, bertanggung jawab untuk tugasnya menyambut mempelai laki-laki. Dia mengatakan tidak untuk memberikan kepada orang lain minyak dalam buli-buli. Inilah yang harus ada dalam kehidupan orang-orang percaya yang bijaksana. Kita berani mengambil ketegasan untuk tidak dengan hal-hal yang tidak membawa kita kepada kerajaan sorga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kemarin saya telepon ponakan saya bilang kamu harus menjadi anak yang tegas. Walaupun incekmu marah, ya, kamu jangan takut kalau kamu benar. Kamu harus berani, harus tegas mengatakan yang benar dan tegas mengatakan yang salah. Tapi kalau kamu salah, kamu sujud pun minta maaf sama dia, itu wajar kamu lakukan. Jadi menjadi orang yang bijaksana, kita harus bertanggung jawab untuk semua perbuatan-perbuatan kita, segala tindakan-tindakan kita. Kita bertanggung jawab dengan tegas menghadapi hari-hari, bukan hari-hari yang semakin baik, tapi hari-hari yang semakin jahat. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 17, ayat 15 dan 17 dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan 5 gadis yang bodoh. Mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka melakukan kehendak diri mereka, pikiran mereka. Oh ya, saya pikir paling tepat waktu mempelai, ya, karena dia pingin cepat-cepat mau bersanding dengan
wanita atau gadisnya, pasti dia tepat waktu. Itulah 5 gadis bodoh. Tetapi 5 gadis bijaksana, mereka dengan begitu cermat, begitu teliti, begitu hati-hati, dan mereka mempersiapkan dengan begitu rupa hal-hal yang akan terjadi. Dan memang mereka menjadi wanita yang bijaksana. Bukan berarti nggak ada masalah. Ada masalah yang terjadi mereka alami. Ada persoalan di mana menanti mempelai pria yang lama datang. Ini masalah menanti, masalah menunggu, itu hal yang tidak menyenangkan bagi setiap kita, ya. Menuntut kesabaran. Apalagi kalau kita berobat, ya, pakai BPJS. Rumah sakit William butuh ribuan, ya. Kalau hari Senin 1000 lebih. Kita harus menunggu antri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menjadi wanita bijaksana, maka menjadi 5 gadis bijaksana, atau menjadi orang-orang percaya yang bijaksana, maka kita harus menjaga kehidupan iman kita tetap di dalam keadaan yang terus menyala dan tidak padam. Karena banyak iman yang padam, karena banyaknya persoalan, karena banyaknya kekecewaan, karena banyaknya hal-hal yang terjadi. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita memilih menjadi wanita, 5 wanita atau 5 gadis, 5 perawan yang bijaksana dalam kehidupan kita. Di mana dalam tulisan dan pembacaan ini Tuhan mau, di mana kita tetap tekun di dalam iman kita. Kita siapkan kehidupan kita menanti waktu Tuhan yang tidak pernah seorang pun tahu. Malaikat pun gak tahu, anak pun gak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kalau kita sudah tahu gak ada siapa-siapa yang tahu Tuhan datang, maka marilah kita mempersiapkan dengan bijaksana, dengan teliti, dengan cermat, menjadi orang Kristen sejati yang tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran apapun. Jangan menjadi orang Kristen hanya di KTP. Orang Kristen yang hanya di KTP hanya memikirkan hal-hal dunia. Hal-hal bodoh yang tidak membawa kepada kehidupan kekal. Tapi orang Kristen yang sejati, maka dia memikirkan mahkota kehidupan yang akan diterimanya. Orang Kristen yang bodoh hanya memikirkan uang dan uang, harta dan harta. Tapi biarlah kita menjadi orang Kristen yang sedang rindu mencapai, mengalami mahkota kehidupan kekal. Hanya satu perbedaan tadi yang menyebabkan 5 gadis bodoh tidak masuk dalam perjamuan nikah, di mana mereka tidak hidup bijaksana. Jadilah orang-orang percaya yang bijaksana, maka kita akan turut dalam perjamuan nikah itu. Seperti pada ayatnya yang ke-10 tadi, mereka yang telah mempersiapkan dengan baik, mereka yang telah siap sedia, mereka yang masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Juga dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana hamba yang baik, maka mereka pun masuk dalam kesukaan Tuhannya. Biarlah ini menjadi bagian kita. Pada Advent yang kedua ini, kita berbicara tentang iman percaya kita. Apakah iman kita tetap menyala? Ataukah iman kita mulai padam seperti pelita dari 5 wanita bodoh? Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang bijak
dalam mengambil setiap keputusan apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya tidak menjadi keliru dan salah, tapi kita akan menjadi orang-orang yang hadir dalam perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kemenangan orang-orang percaya adalah kemenangan pada waktu dia menjadi orang yang tetap setia dalam penantian akan kedatangan Tuhan. 10 wanita bijak telah membuktikan mereka menikmati dan mengalami tempat bersama-sama dengan mempelai pria. Dan kita percaya bahwa saudara dan saya juga ingin memperoleh namanya kemenangan itu, saudara-saudara sekalian. Iman yang tetap menyala, iman tetap setia kepada Tuhan, percaya yang tetap teguh di tengah gelombang-gelombang yang sulit. Itu juga menjadi sebuah hal yang penting bagi hidup kita, saudara-saudara sekalian. Bahwa di dalam meraih kemenangan, hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga, menjadi kemenangan akhir. Seperti Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman dan aku telah memperoleh mahkota kehidupan. Dan itulah kemenangan yang diperoleh oleh Paulus, saudara-saudara sekalian. Dan kemenangan itu juga Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Mari tetap memiliki iman yang menyala-nyala dalam masa raya Advent yang kedua ini. Ada banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang kita gumuli, banyak tantangan dan persoalan kehidupan. Tapi kiranya kemenangan iman seperti 10 wanita bijak menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Ada kesempatan-kesempatan yang baik bagi kita di masa raya Advent yang kedua ini untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya kita masuk pada masa raya Advent yang kedua, tetapi kita juga sudah melewati 11 bulan di tahun ini. Pasti banyak hal yang sudah kita hadapi. Ada pasti kegagalan, ada pasti kesulitan. Tapi satu hal yang kita tahu, pasti kita punya kemenangan. Hidup ini berputar seperti roda. Tapi orang-orang yang terus hidup dalam iman kepada Tuhan, seperti wanita-wanita bijak tadi, berputar dan berputar. Tetapi mereka tetap boleh memperoleh namanya kemenangan. Apapun yang saudara mau doakan hari ini kepada Tuhan, apakah itu kehidupan pribadimu, kehidupan keluarga, pekerjaan kita. Mari pandanglah ke depan. Paulus katakan, aku telah melakukan apa di belakangku, dan memandang ke depan untuk memperoleh apa yang Tuhan siapkan bagi hidupku. Semua punya kehidupan masa lalu, tapi hari ini kita belajar tentang sebuah kehidupan masa kini dan masa depan, tentang sebuah kemenangan yang Tuhan siap berikan bagi kita. Dengan pujian ini saudara-saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa dari bangku anugerah, saudara bisa bertelut dan berdoa. Dan lakukanlah bagaimana saudara ingin bertemu dengan Tuhan hari dalam gereja Tuhan, dalam bait Allah. Tuhan ada di tempat ini. Dengan pujian ini saudara-saudara sekalian, silakan ambil waktu yang terbaik untuk berdoa kepada Tuhan hari ini. Membawa semua harapan, sakit penyakit apapun kepada Tuhan, supaya diberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, ku yakin di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita ulangi pujian di saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara kita yang berdoa hari ini, kalau saudara mau berdoa hari ini, lakukanlah itu doamu kepada Tuhan. Buatlah waktu ini menjadi waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan waktu untuk melihat dan menyenangkan diri sendiri. Tuhan ada di tempat ini saudara-saudara sekalian. Aku mau menyembah Engkau Bapa. Doa dan doa kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Mari saudara-saudara sekalian kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya akan berdoa. Kita akan nyanyikan kornya sekali lagi. Waktu nyanyikan kornya, kalau saudara mau datang untuk bertelut di depan Tuhan, merendahkan hatimu, merendahkan dirimu di depan Tuhan untuk bertelut dan berserah kepada Tuhan. Lakukan itu hari ini. Kalau engkau ingin beri tempat dudukmu pun lakukan itu. Masa raya Advent kedua ini untuk memperteguhkan iman saudara dan saya sekalian. Kalau iman kita mulai ragu kepada Tuhan, mintalah hari ini supaya Tuhan beri saudara dan saya kekuatan iman, tetap setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Kita akan kornya sekali lagi. Kalau saudara mau datang berdoa, lakukan itu dan lakukan itu dan lakukan dan lakukan itu. Tuhan rindu engkau masuk dalam kerajaan surga. Jadi wanita-wanita bijak untuk datang berseru kepada Tuhan. Kita akan kornya. Yakin kita akan berdoa sudah sekali. Sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan, kemenangan. Ku yakin Tuhan terjadi. Percaya kepada Tuhan, ada kemenangan Tuhan siapkan bagiku. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan, kemenangan. Mari kita berdoa. Siapkan hatimu. Terjadi di sini. Katakan sama Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh terima kasih Tuhan, Kau Yesusku.
hatiku Kaulah Allah yang besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan Kau ada di tempat ini Bapa. Setiap kami yang datang berdoa Bapa, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di kemenangan. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi, kemenangan Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk semua apapun yang kami alami. Kami berterima kasih Tuhan karena kami tahu ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan beri bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang di bangku anugerah, orang-orang muda, orang-orang tua. Tuhan, dengar doa kami Bapa. Jawab doa-doa kami dalam kehendak-Mu Bapa. Nyatakan kuasa kemenangan-Mu bagi kami semua Bapa. Hamba berdoa untuk setiap kami yang bertempat duduk kami pun dan berduduk saat ini Tuhan, hamba berdoa mengatakan di dalam nama Yesus, Tuhan juga berikan kemenangan bagi kami Bapa. Jadikan kami orang-orang percaya tetap memiliki iman yang menyala-nyala, iman yang teguh dalam setiap tantangan kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan mendengar doa-doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku yakin, amin. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Tuhan adalah Allah yang beri kemenangan pada saudara dan saya. Setiap doa yang saudara naikkan hari ini di hadapan Tuhan, saudara harus percaya dan meyakini bahwa Dia dengar doa saudara-saudara sekalian. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa kita lewat apapun yang mau Tuhan jawab. Kita tahu pasti yang terbaik Tuhan beri bagi kita. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus karena kami tahu Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau izinkan kami masuk di masa Advent yang kedua. Terima kasih untuk kami semua yang sudah boleh melayani Tuhan hari ini. Kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan keterbatasan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan kami kemampuan itu. Kiranya biarlah hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih bagi hamba-Mu Mayornya Tambuman sudah melayani firman hari ini pun diberkati, diurapi oleh Tuhan dalam kuasa Tuhan. Semua kami yang melayani dengan musik, singers, LCD, sound system, tim kolektan, kami pun semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Inilah doa kami Bapa. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari suruh kita berdiri, kita akan terima doa berkat. Nyanyikan kor doa Yabes menjadi doa kita sebelum Ibu Mayor akan menyampaikan doa berkat yang Tuhan siapkan dan Tuhan beri bagi kita sekalian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami akan pulang, Tuhan akan menyertai, Tuhan melindungi kami. Tibakan di rumah dengan keadaan selamat. Dan Hamba menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan sepanjang minggu ke depan. Tuhan memberkati semua usaha pekerjaan mereka. Biarlah melimpah-limpah berkat Tuhan Kau curahkan atas usaha pekerjaan mereka. Sehingga segala kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Beri mereka semua sehat dan kuat. Beri mereka keselamatan sepanjang minggu ke depan dalam seluruh kegiatan mereka. Anak-anak yang sekolah pun diberkatilah mereka oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Jika ada dosa yang kami lakukan, kami mohon ampun. Supaya kami selalu layak datang di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Yesus datang kembali. Amin, amin. Selamat siang.